Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Hasto Kristianto dah. Kita tahu Hasto kali ini minta pindah penjara, dan kali ini terkait Deddy Sitorus juga yang dilaporkan oleh Barisan Sudarsono. Kita lihat ya kali ini untuk membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Satu lagi relawan Joko Widodo yang melaporkan Deddy Sitorus ke Polda Metro Jaya. Gimana? Sudah terwakilkan? Banyak yang melaporkan ya. Tahu aku senang kali ya. Kalian gitu kan begitu. Orang yang dilaporkan ke polisi, kalian yang senang. Aku cuma mau bilang perasaan kita sama. Satu jalan ya. Aduh. Setelah kemarin Rampai sudah melaporkan ya Deddy Sitorus ya ke kepolisian, saat ini BSJL yang melaporkan Deddy Sitorus ke Polda Metro Jaya. Saya sore hari ini, kita dari siang tadi di Polda Metro, kita melaporkan saudara Deddy Sitorus, di mana pada kemarin tanggal 12 Maret mereka menyampaikan dalam sebuah forum resmi dan diupload di diunggah di beberapa media, di mana saudara Deddy Sitorus menyatakan bahwa ada utusan Jokowi atau seseorang mendatangi elit partai, di mana ada kepentingan di sana untuk menyampaikan bahwa katanya Bapak Jokowi mengutus seseorang atau utusan tadi menyatakan bahwa Hasto Kristianto harus mundur. Terus Bapak Jokowi untuk tidak dipecat. Berikutnya juga disampaikan ada 9 orang yang akan menjadi target aparat hukum atau KPK. Hal-hal ini yang menurut kami meresahkan masyarakat. Karena apa? Sampai hari ini dia tidak membuka siapa orang tersebut. Sehingga bagi kami ini bisa menjadi sebuah opini yang tidak baik, sebuah penyesatan informasi, dan ini sudah berulang dan terulang beberapa kali. Elit partai sejak kemarin pasca Pilpres ya, ada parcok lah, bansos lah, isu 3 periode lah, dan selama ini saya, Barisan Sudarsono, Jokowi Lovers, merasa bahwa ini perlu kami mintakan pertanggungjawaban. Jangan sampai pertanyaan itu bukan pertanyaan, pernyataan itu kan menyesatkan publik. Gitu. Bapak Jokowi selama ini sudah cukup sabar menurut kami, cukup tenang untuk tidak menanggapi, tapi kami sebagai masyarakat yang ada di Indonesia ini, kami merasa bahwa ucapan itu tidak baik untuk kelangsungan kita bernegara dan berbangsa. Betul. Sehingga kami datang ke Polda Metro pada malam hari ini, resmi ini, kami tadi sudah menyampaikan surat untuk Pak Kapolda agar supaya ini ditindaklanjuti ke depannya, sehingga seperti apa tuntutan kami bahwa siapa itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya bermain kata-kata selama ini bahwa wah kami ingin ajak ngopi Pak Jokowi atau apalah. Jadi selama ini cukup bagi kami. Hasto Kristianto sekarang sudah tidak ada banyak komentar karena di dalam, tapi Deddy Sitorus dan yang lain tetap meneruskan seperti ini. Bagi kami ini untuk dipertanggungjawabkan oleh saudara Deddy Sitorus. Apabila Pak, contoh nih surat Bapak ini belum ada juga tindak lanjut dari pihak kepolisian, langkah ke depannya apa Pak yang akan ditempuh? Langkah ke depan sesuai mungkin ketentuan perundang-undangan, SKP 3 Menteri dan sebagainya. Apakah ini nanti Pak Jokowi sendiri yang harus melaporkan dan sebagainya, karena ketentuannya mungkin demikian. Tapi yang jelas kami akan melakukan ini. Dan kami akan meminta Bapak Jokowi. Artinya yang kami sampaikan juga mewakili elemen masyarakat. Banyak
banyak masyarakat yang ingin hidup tenang, para penyebar hoax yang selama ini dengan enak sendiri ini ya ke depan mohon untuk bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk kedepannya ya kami akan tetap bersuara. Orang-orang yang menyampaikan pendapatnya, statementnya dengan seenaknya sendiri ya menurut saya ini kan melanggar hukum juga, melanggar ketenangan warga masyarakat. Apakah sebelum ke Polda ini Pak, apakah ada komunikasi sama Pak Jokowi Pak? Tidak, kami tidak disuruh, kami tidak diminta. Jadi, tapi kami memang mengatasnamakan bahwa kami, kelompok kami atau barisan ini atau warga masyarakat ini tergabung dalam sebuah wadah Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Saya sendiri Sudarsono yang malah BSJL, dengan salah satu pendukung kami Pak Roni, tapi kami punya sekitar 600 orang yang tersebar di dalam dan luar negeri mendorong kami untuk melakukan langkah-langkah hukum. Oke, Pak. Jadi ada semua bisa kami pertanggungjawabkan, warga negara itu siapa bisa kami pertanggungjawabkan. Mereka meminta untuk aparat penegak hukum, orang-orang yang seenaknya sendiri berstatement di media seperti itu kan meresahkan. Betul. Negara juga butuh tenang. Oke Pak. Rakyat juga butuh ketenangan. Oke Pak. Oke, terima kasih Bapak. Apa itu Bung BSJL? BSJL itu adalah Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Barisan sakit hati juga ya Bung. Betul, tapi ini barisan sakit hati sebelah kanan. Kalau Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didi itu barisan sakit hati sebelah kiri. Ray Rangkuti, Roy Suryo, itu barisan sakit hati sebelah kiri, sisi negatif. Kalau yang ini barisan sakit hati yang sisi positif. Bukan sakit hati dia gara-gara dipecat PDIP, bukan. Kalau itu nggak ada masalah, no problem. Tapi dia sakit hati ya karena Bapak Jokowi sudah dihianati, sudah difitnah, sudah dibully, sudah dituding ini dan itu. Makanya Barisan Sudarsono Jokowi Lover hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Iklan kau Bung. Bukan iklan. Kita harus tahu seluk-beluknya orang yang melaporkan, kan begitu. Bisa aja aku melaporkan, tapi kan gak kuat. Karena apa? Personal. Kalau ini barisan, wah. Pernah kalian tengok orang baris cuma sendiri? Pasti rame. Namanya barisan, kan begitu ya, supaya lebih kuat lagi ya, dan juga bisa ditanggapi secara cepat oleh pihak kepolisian. Kalau Bung Parbelak sendiri contohnya melaporkan, sakit hati aku Bapak Jokowi dituding ini dan itu ya kan, tapi cemana mau dibilang sendirian? Nggak mungkin juga aku bikin barisan, ya barisan Opung Parbelak Jokowi Lover. Gak usah lah, biar aja beliau yang bikin barisan. Kalau aku cukup lihat di belakang meja aja, iya. Ya, jadi Bapak Sudarsono, kalian masih ingat Bapak Sudarsono kan? Yang kemarin ngancam Guntur Romli sumpah pocong. Yang sampai sekarang nggak ditanggapi. Yang kemarin itu waktu Hasto ditetapkan jadi tersangka, beliau sujud syukur di depan gedung KPK. Ya, udah ingat. Ya, kalau urusan dipecat dari PDIP, dipecat Hasto, beliau itu nggak ada masalah. Karena apa? Dia pun juga saat ini bersyukur karena sudah keluar dari kapal yang tenggelam. Kalau Bapak Sudarsono bersyukurnya sekarang Pak. Aku dari kemarin Pak. Duluan aku keluar dari Bapak. Tapi lebihnya Bapak sujud syukur. Kalau aku enggak Pak. Itulah tandanya kalau Bapak ini memang betul-betul ya mengakui bahwasanya ya
Hasto ditetapkan jadi tersangka itu adalah doa dari seluruh umat yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Sudarsono ini mewakili kita semua. Aduh, jadi apa itu BSJL? Sedikit tentang BSJL. BSJL itu adalah Barisan Sudarsono Jokowi Lovers anti hoax, ya, yang mengcounter setiap berita-berita hoax, apalagi yang disebarkan oleh RT 16. Jadi ya, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini sudah ada di banyak tempat, ya, di berbagai provinsi di Indonesia. Bayangkan kalian ya, nggak nyampe 2 bulan dipecat udah bikin barisan dia. Dan tahu nggak kalian, pengikutnya banyak, ya kan? Karena apa? Ya, karena ini berangkat dari kesadaran bahwasanya Joko Widodo adalah presiden terbaik yang tidak layak untuk dibenci, tidak layak untuk diserang, dan tidak layak untuk difitnah. Ya, jadi Barisan Sudarsono ini ada di Pulau Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Pulau Kalimantan, dan ada Pulau Papua. Dan juga tahu nggak kalian, ada di luar negeri. Ada di Amerika, ada di Belanda, ada. Dari mana Opung tahu? Informasi bro, A1. Aku ini bukan bocor halus. Selalu mengatakan informasi A1. Selalu mengatakan menurut saya informasi A1 yang saya dapatkan. Kebanyakan A1 padahal A4. Makanya dikirimi ke kepala babi. Berita bohong pun dibilang A1. Tapi kalau Opung Parabelak ini nggak berita bohong, ini betul ya. Ya kan. Jadi Bapak Sudarsono ini ya bisa dikatakan adalah salah satu pejuang Bapak Jokowi saat ini, ya. Enggak kalian tengok berapa kali dia putus-putus sama Bapak Jokowi. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya memang benar Barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini memang bergerak untuk Bapak Jokowi. Kecuali kalau dibilang BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, tapi putus-putus sama Anies Baswedan, itu udah lari itu. Jadi kita lihat aja perkembangannya bagaimana, ya. Mudah-mudahan laporan ini ditanggapi dan diproses. Kalau laporan diterima, semua laporan diterima. Masalahnya banyak yang nggak diproses, itu aja, ya kan? Kan begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa ditanggapi dengan serius. Itu dia. Mari kita kembali ke pokok bahasan kita masalah si Hasto. Manusia yang paling membosankan tapi menarik untuk dibahas. Tahu kalian? 2 hari yang lalu pembacaan eksepsi dia. Di dalam pembacaan eksepsi itu, apa dia bilang? Saya ingin saya dibebaskan. Hanya permintaan orang bodoh dari narapidana bodoh yang minta dibebaskan ketika proses persidangan sedang berlangsung. Contoh ada pembunuh, ya kan, udah jelas-jelas dia itu pembunuh berencana, kan begitu. Pak, kalau bisa aku dibebaskan aja lah. Kenapa kau harus dibebaskan? Aku ada sakit asam lambung, Pak. Aku takutnya nanti kalau misalnya di penjara nggak ada yang merawat. Aduh, di pembacaan eksepsi dia nyatakan bahwasanya dia itu harus dibebaskan. Setelah itu dia mencomot-comot nama Bapak Jokowi. Dia seret-seret nama Bapak Jokowi. Lebih layak diseret nama Megawati daripada Jokowi. Yang menandatangani surat PAW kan Hasto sama Megawati, bukan ada tanda tangan Jokowi. Kok kau seret-seret Jokowi?
dengan dalih abuse of power lah, penyalahgunaan kewenangan lah, ya, penyalahgunaan kekuasaan, apa urusannya? Gue bilang sama kau Hasto, Bapak Jokowi itu tangannya terlalu bersih untuk ngurusi manusia model kau. Itu dia. Sekarang begini ku bilang ya, di dalam pembacaan eksepsi banyak pengamat mengamati bahwasanya yang dilakukan itu bukan pembacaan eksepsi. Ini siapa ini yang ngajar ini? Tim kuasa hukumnya ini. Masa pembacaan eksepsi seperti itu. Jadi begini ya, sedikit aku pengen sharing dulu tentang eksepsi ya. Apa itu sidang eksepsi? Eksepsi itu adalah sidang di mana terdakwa memberikan atau menyatakan keberatan, bantahan, sanggahan ya terhadap dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Itu dia eksepsi. Nah, apa tujuan dari eksepsi? Tujuan dari sidang eksepsi ini ya, terdakwa ya dituntut untuk bisa membuktikan dan bisa menyatakan kalau dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh jaksa penuntut umum itu cacat secara formil. Nah, kalau terbukti cacat secara formil, maka proses pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan, maka proses pemeriksaan dilanjutkan lagi. Kan begitu. Nah, di sidang eksepsi ini ya Hasto harus bisa membuktikan atau menyatakan ya bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu terhadap kasusnya itu cacat secara formil, ya bukan berbicara tentang substansi dan kebenaran dari tindakan pidana tersebut. Sekarang kalau bicara tentang tindak pidana, ya tindak pidana sudah jelas dua, tindak pidana suap dan tindak pidana obstruction of justice. Kan begitu. Kalau bicara tentang kasusnya, tentang perkaranya, itu sudah fix. Dia tidak boleh masuk ke dalam itu. Tapi kalau bicara tentang syarat-syarat formil, boleh. Jadi kapan sebuah dakwaan atau gugatan itu dinyatakan cacat secara formil? Jadi ada syarat-syarat ya, atau contoh-contoh sebuah gugatan atau dakwaan itu cacat secara formil. Yang pertama ya, surat kuasa tidak sah. Jadi apa itu? Maksudnya surat kuasa tidak sah. Jadi contohnya, ya ini kebanyakan terjadi di pengadilan perdata, persidangan perdata, kasus-kasus perdata ya. Jadi ada satu pihak tergugat, ada satu pihak penggugat, kan begitu. Jadi pihak tergugat ini digugat oleh karena dia itu melakukan pencemaran nama baik. Digugatlah dia untuk membayarkan ganti rugi ya, ganti rugi sebesar 10 miliar. Nah, penggugat di sana punya kuasa hukum, di sini juga tergugat punya kuasa hukum. Kalau bisa pihak tergugat membuktikan bahwasanya ya ada surat kuasa yang tidak sah digunakan oleh penggugat, contohnya misalnya ya surat kuasa yang ditandatangani itu atas nama Rasman Nasution ya, tapi ya pada proses persidangan dan pada proses perkara tersebut ya yang dipakai itu bukan Rasman Nasution tapi Hotman Paris Hutapea pada pelaksanaannya. Nah, itu bisa dikatakan tidak sah. Kan begitu, kalau bisa dibuktikan bahwasanya surat kuasanya tidak sah. Nah, sekarang kalau untuk masalah si Hasto posisinya saat ini terdakwa. Kan begitu. Nah, gugatan atau dakwaan itu kan datangnya dari jaksa. Emang jaksa ada kuasa hukumnya? Nah, sekarang kita masuk yang kedua ya. Syarat sebuah dakwaan cacat formil adalah ya ketika gugatan atau dakwaan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Nah, tindak pidananya Hasto, penyuapan, ada dasar hukumnya. Obstruction of justice, ada dasar hukumnya. Jadi untuk yang kedua ini tidak bisa dibuktikan, gugur. Kan begitu. Nah, yang ketiga itu ada error ya, ada error in persona. Artinya apa? Ada ketidaksesuaian identitas, kan begitu. Nah, misalnya ya, ini terdakwa atas nama
Hasto Kristianto, kan begitu. Yang dihadirkan orangnya bernama Hasto Kristianti. Walaupun satu huruf, ya, itu bisa menggagalkan sebuah proses persidangan. Proses pemeriksaan, sorry. Ya, nah sekarang namanya adalah Hasto Kristianto, kan begitu. Di KTP juga Hasto Kristianto. Yang melakukan tindakan pidana juga Hasto Kristianto. Yang disidangkan, yang dihadirkan di persidangan juga Hasto Kristianto. Kecuali kalau dia kemarin sempat ganti nama ke ke Pengadilan Negeri menjadi Hasto Kristianti. Ya, itu mungkin beda ceritanya. Tapi ini kan nggak bisa juga. Ini kan proses sedang berjalan. Kalau kau mau ganti namamu menjadi Hasto Kristianti, nanti aja lah. Begitu kau keluar dari penjara, kau ganti namamu. Cantik juga nama itu ya, Hasto Kristianti. Ya, itu dia. Nah, yang keempat ya. Yang keempat itu ya, sebuah dakwaan dinyatakan cacat formil ya, ketika dakwaan tersebut tidak jelas dasar hukum dan kejadiannya. Kan begitu ya. Maksudnya apa? Kalau dasar hukumnya tadi sudah jelas ya kan. Kalau kejadiannya ya, misalnya ya, ada kejadian yang dituduhkan kepadanya ya, kejadian oleh penuntut umum ya, kejadiannya begini. Ternyata fakta di lapangan kejadiannya itu berbeda. Tapi bagaimana tim kuasa hukumnya itu bisa membuktikan atau tidak bahwasanya kejadian ketika terjadinya tindakan pidana tersebut tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum? Kan begitu. Nah, jaksa penuntut umum ya, di dalam melakukan proses ya, itu mereka kan berdasarkan bukti di lapangan, fakta di lapangan, berdasarkan saksi-saksi. Apa bisa tim kuasa hukum Hasto itu membantahnya? Kan begitu ya. Dan juga ada beberapa syarat lainnya ya. Jadi itu cacat secara formil. Jadi yang dibacakan Hasto kemarin itu ya, itu dia pembelaan terhadap bahwasanya saya tidak bersalah. Kalau masalah salah tidak bersalah sudah fix kau bersalah. Karena ada dasar hukumnya ya, yang menunjukkan bahwasanya kau itu melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum. Kan begitu. Jadi tidak alasan Hasto kau bilang itu kau itu tahanan politik. Kau itu tahanan kriminal. Gimana sih tim kuasa hukumnya si Hasto ini? Ini siapa yang nyusun ini kata-katanya ini? Yang nyusun ini eksepsi ini siapa? 1012 pengacara. Kayak gini kualitas eksepsinya. Dan tahu enggak kalian berikutnya? Si Hasto di dalam persidangan tersebut, dia menyatakan sebuah request. Tahu kalian apa requestnya? Kalau bisa dipindah penjaranya. Sebelumnya di Jakarta Timur, ya, maunya dia dipindah ke Salemba. Kenapa tuh? Gak nyaman kau di dalam. Tapi kau bilang hidupmu lebih tertib. Saya makin rajin olahraga. Teman-teman semua menyambut saya dengan baik. Saya dikasih kopi. Kurang apa lagi coba? Ini ngapain kau pindah penjara? Ada-ada aja memang ini ya. Kau permintaanmu banyak kali. Siapa kali rupanya kau? Ya jangan kau mentang-mentang sekjen, selama ini kau nyuruh-nyuruh sama anggotamu, sekarang mau kau suruh-suruh juga hakim gitu. Enak kali kau. Kau bisa melakukan itu ketika kau itu berproses dari tahun 2014 sampai 2024. 2 periode. Kalau 2 periode kemarin aman lah kau. Ini 2025 bro. Gak ada backinganmu lagi, gak ada. Mau minta pindah penjara?
Lebih bagus kok sekalian aja Pak, minta tolonglah di penjaraku itu kalau bisa dibikin treadmill. Supaya hidupku tuh Pak lebih tertib dan lebih sehat lagi. Kalau bisa juga Pak, itu kalau bisa di penjara di ruangan saya itu Pak dibikin kompor listrik. Jadi kalau saya lapar Pak, kalau misalnya saya lapar itu bisa Pak langsung masak. Kalau bisa Pak berikut mie instan Pak, mie instan. Dan juga bumbu nasi goreng. Setelah itu minta lagi AC. Pak kalau bisa juga di ruangan saya itu dibikin AC lah Pak, terus ditutup kaca lah. Kalau bisa yang 2 PK ya Pak. Soalnya kalau 1 PK Pak nggak cukup itu Pak. Nggak biasa aku panas. Setelah itu minta tolong dulu Pak, kalau bisa di dalam ruanganku itu dikasih bathtub. Hobi saya Pak, hobi saya itu baca buku sambil mandi-mandi di bathtub Pak. Kalau bisa itu dipenuhi juga Pak. Setelah itu Pak wifi. Tapi kalau bisa Mbps-nya agak besar Pak ya. Terus Pak kalau bisa Pak laptop Pak. Saya itu kan hobi nulis dan juga hobi pidato. Jadi saya nggak mau Pak, bakat saya itu terpendam. Dan kalau bisa juga Pak, kalau bisa ya Pak, saya minta tolong Pak ada spanduk, tolong Bapak cetakkan spanduk. Tulisannya Pak Satyam Eva Jayate. Karena itu adalah nilai dalam hidup saya Pak. Kalau bisa ukuran spanduknya 1 kali 3 meter ya Pak. Disesuaikan dengan kamar gitu Pak, biar lebih lebih artistik. Dan kalau bisa warna spanduknya itu merah Pak. Banyak kali permintaanmu Tok. Tok maaf, ini 2025 bukan 2019. Aduh, jadi sekarang begini ya, kita udah lihat ya bagaimana ya eksepsi ini sudah dibacakan oleh si Hasto, dan aku jujur aja aku bilang, aku yakin dan aku optimis eksepsinya ditolak. Aduh, nggak bisa kau cari pengacara yang lain. Pengacaramu itu kurang berbobot itu. Aduh ya, jadi itulah dulu ya, kita bisa lihat bagaimana dinamika yang terjadi di dalam tubuh PDIP sendiri. Yang satu lagi eksepsi, yang satu lagi dilapor polisi. Kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Dan kita lihat besok ya kan, Puan Maharani akan buka bareng bersama dengan Bapak Jokowi lagi atau enggak. Mana tahu Gerindra bikin acara buka bersama. Diundang lagi Ibu Puan Maharani dan Bapak Joko Widodo. Waktu Nasdem kemarin dibilang kan, waktu acara, loh saya nggak tahu loh Bapak Jokowi hadir. Kata Ibu Puan, kan begitu. Begitu juga di Gerindra contohnya, kalau bikin acara buka bersama, datang situ Bu Puan, datang juga Bapak Jokowi. Nah, begitu diwawancara Ibu Puan Maharani, saya nggak tahu loh Bapak Jokowi datang. Buka bersama lagi di Demokrat, diundang lagi Puan, diundang lagi Jokowi. Bilang lagi Bu Puan, ya kan, saya nggak tahu loh Bapak Jokowi diundang. Yakin kalian Puan Maharani nggak tahu kalau Bapak Jokowi diundang? Mana mungkin. Ya, jadi teman-teman yang di PDIP ya, sekarang kalian bisa melihat ya bagaimana Puan Maharani sekarang berusaha untuk bersikap santun kepada Jokowi. Aku nggak tahu ini tulus atau enggak.
Bisa saja Megawati contohnya, ya kan? Bisa saja Megawati, ya kan? Karena gengsinya, ya kan? Mau mendekat segan, mau minta maaf nggak mungkin. Dibilanglah sama buku sama anaknya si Puan, ya kan? Dok, bisa ndak simbokmu ini minta tolong? Minta tolong apa toh, Mbok? Ini loh, Dok. Ini kan partai kita ini ibaratkan telur di ujung tanduk. Ini emergensi. Ini 2029 bahaya. Kayaknya betul itu kayak yang dibilang Bapak Sudarsono tuh, Dok. Dan juga Bambang Pacul. Kayaknya Jokowi tidak bisa kita lawan. Dene itu terlalu kuat, Dok. Terlalu kuat. Jadi maksud iki piye, Mbok? Gini aja, kita damai-damai aja Bapak sama Jokowi. Tapi ndak usah simbokmu iki. Kalau bisa simbokmu iki di belakang layar. Nasing maju tuh sampean. Wah, mau. Kan selama ini kan yang bikin kesalahan Simbok. Lu yang minta maaf kok aku disuruh minta maaf. Kamu ini anak lo. Aku iki Simbokmu, orang tuamu. Kue ngelawan kue. Wani karo aku. Nanti ndak tak tunjuk jadi ketuamu piye? Ayo, piye? Yo wes lah, Mbok, yo wes. Simbok iki aku lagi. Pas lagi kemarin pas lagi enak-enaknya hasto. Pas lagi bagus-bagusnya hasto. Giliran partai udah di pinggir jurang, saya maju. Apa itu ndak adil? Orang tua macam apa? Lebih sayang sama sekjennya daripada anaknya. Ya wes, besok buka bersama dulu Nasdem. Saya datang. Ya begitu baru namanya anak baik. Iku arane apik. Terjadilah perjumpaan itu di kantor Nasdem. Dibaik-baikin lah ya supaya apa? Apalagi kongres wah. Pengalaman Golkar, Demokrat, PKB sempak mau diobo-obo. Kalau udah menjelang kongres begini orang itu. Ya kan? Itu dia. Jadi itulah dulu dari Opung Parbella ya. Jadi mudah-mudahan di situ terus kau tenang di sana ya. Mana tahu kau dijemput siapkan kianlah pakaianmu di koper. Ya. Itu dia ya. Untuk Hasto jangan banyak kali permintaanmu. Salam Parbella, salam NKRI harga mati. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat